Oke, friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Rara dan teman-teman. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan teori belajar kognitif dan penerapannya. Teori ini berasal dari teori Brunner, teori Ausubel, teori Albert Bandura. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Aulia Sarifatul Husna, yang kedua ada Anifa Triati Putri, yang ketiga ada Lucia Kristiani, yang keempat ada Rifki Parandinar, yang kelima ada Ruri Zumi Karima, yang keenam ada Yana Rosalia. Oke. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses yang dimana aktivitas mental dalam diri seseorang sebagai akibat dari adanya proses interaksi secara aktif dengan lingkungan sekitar dan memiliki tujuan untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang sifatnya relatif dan berbekas. Jadi, belajar itu merupakan proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan perilaku secara keseluruhan. Nah, di sini saya ingin menambahkan tentang pembelajarannya. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses belajar dilaksanakan. Tujuan ini dimaksudkan agar terjadi belajar pada diri seseorang dalam pembelajaran. Proses interaksi peserta didik dengan pendidik dalam belajar memudahkan proses pembelajaran yang dilakukan pada pendidik dan tenaga pendidik tersebut. Oke, next. Baik, saya Lucia Kristiani menjelaskan pengertian kognitif. Kognitif ini berasal dari kata cognition yang memiliki arti sebagai pengertian. Kognisi juga dapat diartikan mencangkup perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Karena perkembangan zaman kemudian, istilah kognitif menjadi populer sebagai satu wilayah psikolog, seseorang yang mencangkup semua bentuk pengenalan baik meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah, pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyanggah, pertimbangan, membayangkan, memperkirakan, berpikir, dan keyakinan. Menurut Ulfiani, teori kognitif merupakan teori yang umumnya terkait dengan sebuah proses belajar. Dalam teori kognitif menyatakan bahwa proses belajar terjadi karena variabel penghalangan pada aspek-aspek kognisi seseorang. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi lebih dari itu yaitu melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks dan perubahan beresepsi pemahaman. Teori kognitivisme telah banyak dikembangkan oleh beberapa ahli seperti halnya teori perkembangan Piaget, teori belajar penemuan Jerome Bruner, teori belajar bermakna asubel, dan teori belajar Agne. Next. Jerome Bruner merupakan seorang ahli psikolog dari Universitas Harvard, Amerika Serikat. Bruner telah mempelopori aliran psikologi kognitif yang memberikan dorongan agar pendidikan lebih memberikan perhatian pada pentingnya pengembangan berpikir dan memberikan pandangan mengenai perkembangan kognitif manusia. Bagaimana manusia belajar atau memperoleh pengetahuan, menyimpan pengetahuan, serta mentransformasi pengetahuan. Menurut
Brunner, untuk mengajar sesuatu tidak usah ditunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Yang terpenting adalah bahan pelajaran harus ditata dengan baik, maka dapat diberikan padanya. Dengan lain, perkataan perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan jalan mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyiapkan sesuai dengan tingkat perkembangannya. Next. Selanjutnya ada 3 proses kognitif menurut Jerome S. Brunner. Yang pertama, proses perolehan informasi yang baru dapat terjadi melalui kegiatan membaca, mendengarkan penjelasan guru, atau mendengarkan audiovisual dan lain-lain. Informasi ini mungkin bersifat penghalusan dari informasi sebelumnya yang telah dimiliki. Kemudian yang kedua yaitu proses mentransformasikan informasi yang diterima. Proses ini merupakan suatu proses di mana kita memperlakukan pengetahuan yang sudah diterima agar sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang terakhir yaitu proses menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan informasi yang diterima dan dianalisis terlebih dahulu untuk diuji kebenarannya. Kemudian baru bisa diproses menjadi sebuah konsep yang lebih abstrak agar dapat dimanfaatkan. Next. Selanjutnya ada teori belajar dari David Ausubel. David Ausubel adalah seorang ahli psikologi pendidikan yang terkenal dengan teori belajar bermakna atau meaningful. Ausubel membedakan antara belajar menemukan dengan belajar menerima. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna menurut Ausubel adalah struktur kognitif yang ada, stabilitas, dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu dan pada waktu tertentu. Selanjutnya, tipe belajar menurut Ausubel. Yang pertama, belajar dengan penemuan yang bermakna. Nah, di sini maksudnya mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik dengan materi pelajaran yang dipelajari. Atau sebaliknya, peserta didik terlebih dahulu menemukan pengetahuan dari apa yang ia pelajari. Kemudian, pengetahuan baru tersebut akan dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, belajar dengan penemuan yang tidak bermakna. Nah, di sini maksudnya pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri oleh peserta didik, tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya. Kemudian dia hafalkan. Yang ketiga, belajar menerima ekspositori yang bermakna, yaitu materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada peserta didik sampai bentuk akhir. Kemudian pengetahuan yang baru ia peroleh itu dikaitkan dengan pengetahuan lain yang telah dimiliki. Next, PPT. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori belajar Ausubel. Kelebihan, yang pertama, informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat. Nah, hal ini disebabkan karena kita mempelajari sesuatu dan dapat mengambil maknanya. Di sini sama artinya dengan kita telah mengetahui konsep dasar dari pelajar yang diajarkan tersebut. Jadi, jika kita mengingatnya lebih lama, maka informasi yang dipelajari sangat bermakna. Yang kedua, informasi baru yang telah dikaitkan dengan konsep-konsep relevan. Sebelumnya dapat meningkatkan konsep yang telah dikuasai, sehingga memudahkan proses belajar mengajar berikutnya untuk memberi pelajaran yang mirip. Yang ketiga, informasi yang telah dilupakan setelah pernah dikuasai sebelumnya, masih meninggalkan bekas, sehingga memudahkan proses belajar mengajar untuk materi pelajaran yang mirip walau telah lupa. Untuk kekurangannya dari teori belajar Ausubel, yang pertama,
informasi yang dipelajari secara hafalan tidak lama diingat. Untuk yang kedua, jika peserta didik berkeinginan untuk mempelajari sesuatu tanpa mengaitkan hal yang satu dengan hal yang lain yang sudah diketahuinya, nah maka baik proses maupun hasil pembelajarannya dapat dinyatakan sebagai hafalan dan tidak akan bermakna sama sekali bagi peserta didik. Baik, berikutnya yaitu teori kognitif sosial Albert Bandura, bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor perilaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif berupa ekspektasi atau penerimaan siswa untuk meraih keberhasilan. Faktor sosial mencakup pengamatan siswa terhadap perilaku orang tuanya. Albert Bandura merupakan salah satu perancang teori kognitif sosial. Bandura mengembangkan model deterministik resikoral yang terdiri dari 3 faktor utama, yaitu perilaku, person atau kognitif, dan lingkungan. Contoh penerapan teori Albert Bandura yaitu seorang guru membuat demonstrasi cara membuat kapal terbang menggunakan kertas, kemudian belajar meniru secara langsung. Seterusnya, proses peniruan melalui contoh tingkah laku. Yang kedua yaitu seorang anak-anak melihat temannya melukis bunga dan timbul keinginan dalam diri anak-anak tersebut untuk melukis bunga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanifah. Unggulan teori Bandura. Kelemahan teori Bandura yang pertama yaitu teori pembelajaran sosial Bandura ini sangat sesuai jika di behavioristik, karena teknik peniruan tingkah laku membutuhkan waktu yang seseorang yang menggunakan teknik peniruan ini biasanya akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Untuk keunggulan teori Albert lebih lengkap dibanding teori belajar lainnya. Karena perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Dan yang kedua yaitu pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari proses perkembangannya. Kelompok 4 sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.